Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda berbagai konten-konten yang semakin bermutu. Dan kali ini kita akan memberikan Anda sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami tidak ada maksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham MNCN ini. Ini hanyalah murni sebuah insight untuk menambah wawasan kita mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan MNCN didirikan tanggal 17 Juni 1997 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2001. Kantor pusat dari MNCN berlokasi di MNC Tower lantai 27, Jalan Kebon Sirih, Kafling 17 sampai 19 Jakarta Pusat. Dan berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan MNCN adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi. Dan kegiatan utama MNCN meliputi konten dan kepemilikan serta pengoperasian 4 buah TV free to air nasional, yaitu RCTI, MNC TV, Global TV, dan Sindo TV, yang juga sering dikenal dengan iNews TV sekarang ya. Kemudian MNC juga memiliki channel-channel yang diproduksi oleh MNC, yaitu MNC News, MNC Business, MNC Infotainment, MNC Muslim, MNC Entertainment, MNC International, MNC Music, MNC Movie, MNC Drama, MNC Comedy, MNC Lifestyle, MNC Fashion, MNC Food and Travel, MNC Kids, MNC Sports One, MNC Sports 2, Golf Channel, MNC Home and Living, dan MNC Health and Beauty yang disiarkan di TV berlangganan, yaitu Indovision, Top TV, dan Okevision. Dan selain itu MNC juga memiliki basis media dan usaha lainnya yang bertujuan untuk mendukung kegiatan utamanya, yaitu beberapa diantaranya bisnis pendukung adalah terdiri dari radio, yaitu Radio Sindo Trijaya, Global Radio Jakarta, RD Jakarta, dan V Radio. Kemudian media cetaknya adalah koran Sindo, Sindo Weekly, Tablet Jenny, Mom and Kiddy, Just for Kid, kemudian High End, dan HET atau HAT. Kemudian Talent Management, Star Media Nusantara, dan juga rumah produksi yaitu MNC Picture, MNC Animation, MNC Content, dan MNC Innoform. Dan kalau kita lihat harga saham hari ini dari MNC atau Media Nusantara Citra Tbk ini adalah 805 dengan total perdagangan sebesar 35,98 miliar dan memiliki market capital atau nilai pasar sebesar 12,12 triliun rupiah. Dan MNC sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia dan listing sejak tanggal 22 Juni 2007 dengan pemilik saham utamanya adalah Global Mediacom Tbk yang juga melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham BMTR yang memiliki sebesar 55,94% dan masyarakat sebesar 46,63%. Komisaris utama dari MNCN adalah Bapak Hari Tanu Sudibyo dengan direktur utamanya adalah David Fernando Audi. Dan kalau kita lihat sebetulnya dari tahun 2017 sampai 2019 MNC selalu mengalami kenaikan dari segi earning per share-nya dari 102 ke 107 ke 156, tapi di tahun 2020 ini seiring dengan adanya COVID-19
EPS dari MNC juga merosot ke 134. Total penjualan atau sales dari MNC adalah 3,97 triliun rupiah, asetnya 18,39 triliun, liability 4,89 triliun, dan equity-nya sebesar 12,56 triliun. Net profit dari MNC adalah 956,22 miliar rupiah. Dan book value per share sendiri dari MNC adalah 880. Ini menghasilkan valuasi yang sangat menarik bagi MNC. Price to book value ratio-nya adalah 0,91 kali. Jadi masih cukup murah, masih di bawah 1. Kemudian price earning ratio-nya adalah 6,01 kali. Ini membuat secara valuasi MNC bisa kita kategorikan sudah cukup murah. Kemudian kalau kita lihat net profit margin-nya, net profit margin MNC adalah 24,1%, sedangkan return on equity-nya adalah 15,22% dan return on asetnya adalah 10,4%. Ini juga membuat MNC juga menjadi perusahaan yang sangat menarik secara profitability, karena baik NPM atau net profit margin, return on equity, dan return on asetnya semuanya berada di double digit. Kemudian likuiditasnya atau liquidity-nya kita bisa melihat dari debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya yang termasuk kecil, yang hanya 38,9%. Dan MNC sebenarnya adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Cuman adanya COVID-19 membuat MNC tahun ini tidak membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat dari segi harga, maka secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga terendah MNC adalah Rp695, sedangkan tertingginya adalah di 1.780. Ini membuat MNC saat ini yang harganya 805 menjadi cukup murah ya, bukan cukup murah lagi, sangat murah untuk ukuran year to date. Sedangkan harga tertinggi MNC selama 5 tahun adalah 2.415. Dan selama 1 bulan terakhir, investor asing tercatat melakukan penjualan bersih dalam MNCN ini sebesar 84,42 miliar rupiah. Dan secara keseluruhan dari awal tahun sampai saat ini atau year to date, investor asing telah mencatatkan total beli bersih sebesar 114,36 miliar di saham MNCN. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dari saham MNC, sebuah saham yang secara harga cukup murah, profitabilitasnya bagus, dan valuasinya juga masih cukup murah. Kami tidak bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual MNC. Anda yang memutuskan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.